semua, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar kalian, sehat? Ya. Masih semangat ini semua? Semangat. Pada jawaban saya mau kalian loyo ya. Saya juga lemes semangat sebenarnya. Nah, sebelum mulai ya, siapa kan dokter saya? Ada Hari? Siapa aja ya? Ada yang nggak hadir? Ada Siapa? Dio. Dia kemana? Masih Pak, masih BAP. Dari tadi? Iya. Apa dikeluarin itu? Nah, apa? Besi dikeluarin. Berharap sih gitu ya. Sebelum mulai pembelajaran terkait aplikasi peralatan lunak pola presentasi, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran pada saat pembelajaran dan apa yang saya sampaikan bisa kalian mengerti. Untuk Hari selanjutnya ya. Oke teman-teman, izin berdoa. Jadi untuk sebelum mulai pembelajaran kita berdoa, masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mau pulang? Mau Bapak? Mau. Saya belajar ya. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu aplikasi perangkat lunak pola presentasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, nanti kalian bisa dapat menjelaskan terkait aplikasi pola presentasi. Nah, kemudian kalian nantinya bisa tahu fungsi dan manfaat dari aplikasi pengolah presentasi. Kemudian ada tahu apa saja jenis-jenis aplikasi pengolah presentasi. Nah, yang terakhir ini dapat membuat kalian bisa nantinya dapat membuat slide presentasi dilengkapi dengan transisi dan animasi menggunakan aplikasi yang nanti saya akan contohkan. Nah, yang pertama, pengertian aplikasi pengolah presentasi adalah aplikasi yang berfungsi untuk membuat dan mengolah dan menampilkan file presentasi yang terdiri dari kumpulan slide yang berisikan teks, gambar, dan animasi, ataupun ada bisa audio hingga video untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Nah, fungsi dari aplikasi pengolah presentasi ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini dibagi menjadi 2 juga untuk fungsi untuk sebagai pendidik dan peserta didik. Nah, untuk pendidik ini seperti saya dulu. Nah, aplikasi pengolah presentasi ini berfungsi sebagai untuk menerapkan materi kepada kalian. Nah, untuk peserta didik kalian ada bisa tahu menyebutkan apa fungsinya? Iya, betul, dapat ketahuan. Nah, untuk di bidang usaha ini, aplikasi presentasi ini digunakan untuk membuat media sebagai menjelaskan usaha apa saja yang dibuat, seperti produknya, menjelaskan apa saja yang ada dijual pada bisnis tersebut. Nah, di bidang perkantoran atau pekerjaan, aplikasi ini digunakan sebagai media untuk report misalkan kinerja karyawan kepada atasannya. Nah, selain itu juga berfungsi sebagai membuat ini rancangan pekerjaan yang ada di kantor tersebut. Nah, kemudian jenis-jenis aplikasinya ya. Jenis-jenisnya ada yang pertama yang saya sebutkan ya. Nah, untuk ini ada yang tahu
aplikasi ini? Oh. Aplikasi ini ada pun kelebihan dan kekurangan aplikasi ini. Nah, kelebihannya yaitu fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint ini ada banyak dan mudah untuk digunakan untuk pemula. Namun kekurangannya Microsoft PowerPoint ini berbayar untuk lisensi yang resmi, tidak gratis, dan untuk perangkat-perangkat yang kurang itu penyimpanannya cukup besar. Nah, kemudian ada Google Slide ini. Nah, kelebihannya Google Slide ini sama seperti PowerPoint kalau ininya sama seperti fitur-fiturnya sama seperti di PowerPoint dan mudah digunakan sehingga bisa digunakan untuk bekerja bareng. Nah, kekurangannya itu ini berbasis web, jadi butuh internet yang sangat kuat ya supaya tidak ngelag-ngelag. Ketiga ada Canva. Nah, ada yang tahu Canva itu apa? Nah, Canva ini sama seperti di Google Slide ya. Dia berbasis web juga dan mudah digunakan untuk pemula. Namun kekurangannya itu ada di fiturnya. Fiturnya terbatas untuk pengguna yang belum berbayar. Kalau sudah berbayar, fiturnya tetap. Nah, yang keempat, ada WPS PowerPoint. Nah, ini juga sama seperti Microsoft PowerPoint fitur-fiturnya. Namun kekurangannya karena aplikasi ini gratis, jadi banyak iklan yang ada di dalam aplikasi tersebut sehingga kurang nyaman jadi pakainya. Nah, selanjutnya seperti tujuan pembelajaran di awal. Nah, kalian supaya bisa dapat membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transkripsi dan animasi menggunakan aplikasi pengembangan presentasi. Nah, aplikasi yang ini saya akan contohkan yaitu Canva. Nah, Canva ini saya akan menjelaskan berbagai fitur-fitur yang ada di Canva supaya kalian tahu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Canva. Mungkin kalau yang ada bawa laptop bisa ikut, saya ikut untuk praktik. Saya izin sambil duduk. Sampai berdiri saya. Ya, Pak. Boleh, boleh. Boleh. Masih. Lagi bentar. Nah, di sini ada fitur-fitur yang ada di Canva. Nah, yang pertama ini di sini ada buat sebenarnya ada di sini. Nah, kita mau membuat apa? Karena materi saya ini presentasi, yaitu saya akan membuat presentasi. Ya, 16. Nah, awal akan diberikan kertas putih seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengedit-editnya supaya jadi
satu buah slide presentasi. Yang pertama kita ubah warna di bagian sini. Kita bisa pilih warna apapun yang ada di sini. Seperti ini warna-warnanya. Nah, supaya bagus saya akan pakai yang ini. Nah, di gambar ini ada gradasinya. Kemudian di sini ada fitur teks. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks-teks yang untuk di slide presentasinya. Seperti subjudulnya. Subjudul. Misalkan saya mau membuat tentang Barcelona ya. Nah, untuk membuat tulisannya berwarna kita pilih yang ini ya. Kita bisa ubah warna-warna tulisan di sini. Saya lupa. Coba menjadi putih, merah jadi seperti ini. Kita taruh bagian atas ya, ini supaya seperti judulnya. Nah, untuk tulisannya bisa berubah di bagian sini. Untuk tulisan, nah, kita bisa pilih di sini juga. Kita pilih yang ini. Karena ini tema sepak bola, kita bisa ubah warnanya sedikit. Jadi ada hijau-hijaunya. Di bagian sini kita bisa tambahkan elemen supaya tidak polosan slide presentasinya. Untuk elemen bisa bebas. Bisa menggunakannya. Misalkan tinggal cari di sini. Nah, akan muncul elemen yang ada di sini. Nah, untuk yang ini, yang edu-edu ini, kalian berbayar lalu bisa menggunakan ini. Kalau tidak, ada watermarknya. Macet ya. Mana? Kita cari hasil itu. Nah, ya, biasa seperti ini kita bisa cari di sini. Kemudian kita bisa tambahkan teksnya di sini supaya apa sih definisi Barcelona gitu. Kita cari dulu ya. Kita bisa tambahkan di sini.
Nah, untuk misalkan kita mau memindahkan ini, tapi yang tulisan pengertian ini mau supaya tidak kita dua kali memindahkan, kita bisa gabungkan dua tulisan ini supaya memindahkan satu, keduanya ikut berpindah. Nah, dikelompokkan. Nah, maka akan jadi satu ya. Ini sebuah contoh slide presentasi. Kemudian misalkan kita tambah, ini akan menjadi slide kedua. Slide kedua, misalkan saya akan melanjutkan tentang Pepsi Barcelona. Kita ubah dulu latarnya supaya beda seperti awal. Nah, kita pakai ini. Nah, fitur yang berikutnya yaitu di unggahan ini. Nah, di unggahan ini kita bisa mengupload gambar yang kita mau untuk di slide presentasinya. Bisa diunggah file, ini akan bisa kalian memilih filenya di sini. Nah, karena saya sudah mengupload file, saya akan cari dulu. Nah, di sini ada fans Barcelona yang bisa disebut dengan decul ya. Saya akan menjelaskan terkait ini, misalkan. Ini kita isi hiasan lagi, coba. Nah, ini kita isi bintang-bintang. Nah, kita isi judulnya terlebih dahulu ya. Di bagian cell kita tambahkan judul. Isi judul decul gitu. Ada yang tahu decul itu apa? Salah. Decul itu sebutan fans Barcelona ya. Ini sebuah ada foto kan. Di sini juga fans Barcelona namanya. Ada ponakan saya. Nah, decul. Coba tulis saja biar menarik ya. Decul. Guys, di penjelasan terkait gambar ini di bagian sini. Di teks kita bisa isi teks. Kita isi gambar samping merupakan ekspresi gambar ini dideskripsikan oleh tulisan ini. Nah, gambar di samping merupakan ekspresi ketika lawan tim kesayangan kita kalah atau dibagi kalah. Karena kode ini diambil tadi pagi dan kebetulan Real Madrid tadi pagi kalah 1-2, makanya dia mau foto baju pakai baju Barcelona seperti ini. Apakah bagus fotonya ini? Saya ambil sendiri foto. Nah, kalau kalian nilai dari 1 sampai 10 berapa nilai foto ini? 20. Itu yang sangat bahagia ini. Nah, untuk menganimasikan atau transisi kita bisa pilih yang bagian ini, animasikan. Kemudian bisa pilih-pilih semau kalian bagaimana yang mana yang menurut kalian yang paling menarik. Ya, saya pakai. Nah,
jadinya sedikit. Dia ada animasinya. Mungkin sekarang saya minta kalian supaya bisa membuat satu slide saja ya. Nanti bisa kalau sudah selesai bisa ke depan perlihatkan ke temannya. Cukup satu saja dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Sekarang pukul 12.55. Nah, jam 1 lah. Kalian harus sudah selesai. Dipersilakan. Bisa sudah bisa. Ya. Boleh kok pakai HP, jangan harus laptop. Ada yang sudah? Waktu lagi 3 menit. Di sini contohnya. Dia itu yang sangat bahagia dia. Waktu lagi 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, Dik, masuk aja, Dik. Ini belas Pak. Bapak. Jangan Bapak berangkat. Semacam aja. Dari mana nih? Oh, Dio ya yang ambil tadi? Ya Pak. Ya, udah aja. Ya Pak. Ya, Bapak. Ya, sini dulu. Ya, waktunya sudah habis. Siapa yang mau pengalaman? Ari. Boleh Ari, silakan ke depan. Gimana Pak? Tunjuk Aja Pak. Boleh. Ya, ini PPT yang udah saya buat. Fans Manchester. Ya, ini kan Fans Barcelona. ini Manchester. Coba misalkan. Ya, contohnya saya tar merah fans Manchester. Dan komposisinya gambarnya juga bagus. Terima kasih Pak. Kita sudah ada. Sebelum saya memberikan kesimpulannya, ada yang mungkin apa hal baru yang kalian pelajari selama saya mengajar hari ini? Dari hari ini. Kalau saya jadi tahu bahwa fans Barca itu danger ya. Saya baru tahu. Saya juga tadi pelajaran mengenai Canva itu elemen itu saya juga baru tahu gimana nyari elemen untuk mengambil foto itu. Yang lain mungkin Saya ya. jadi saya sedikit menangkap informasi dari materi tadi walaupun sedikit. Jadi untuk mencari elemen di Canva itu ada di pemilihan elemen. Kalau mau mencari template PowerPoint pilih template-nya. Jadi Canva itu sangat mempermudah kita sebagai siswa. Nah, ya itu sebenarnya ya aplikasi bahwa aplikasi mulai presentasi membantu untuk menyampaikan ide atau informasi dengan lebih menarik dan mudah dipahami dengan menguasai fitur dasarnya. Kita dapat membuat presentasi kreatif yang sesuai kaedah presentasi. Nah, selain itu ada yang tadi dibagi menjadi 3 dan jenis-jenis aplikasinya. Nah, sebelum saya menutup, sebenarnya
Kalian lebih mudah di Canva karena kalian bisa mencari ya. Dan kembali. Nah, untuk membuat presentasi saya tidak dari awal seperti tadi. Jadi kalian bisa membuat di sini. Kita cari yang bagian di sini ada template namanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada banyak template supaya kita buat dari awal. Nah, kita bisa tinggal edit. Kalau tadi saya menunjukkan ini langsung dari awal, jadi rugi saya, supaya tidak rugi saya membuat materinya ya. Kalau saya dari awal menggunakan ini, makanya saya membuat seperti ini. Nah, membuat manual supaya lebih panjang kita belajar. Nah, itu saja. Nah, mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, karena kalian sudah tidak sabar semua pengen pulang. Nah, untuk hari dipersilakan pimpin doa terlebih dahulu mengakhiri pertemuan hari ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Silakan. Doa selesai. Nah, jadi itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bahagia dari belajar ya. Saya salah ngomong. Mudah-mudahan bahagia kalian belajar. Dan untuk kalau di sini ada fans Ejol, Batu Barcelona, mohon maaf tadi ya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bye.